Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3. Kembali lagi bersama Putri. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tema 8, Praja Muda Karana. Subtema 2, muatan pelajaran matematika. Tentang bangun datar dan sifat-sifat bangun datar. Tujuan pembelajaran dari muatan pembelajaran matematika ini adalah mengidentifikasi bangun datar dan sifat-sifat bangun datar. Kita perhatikan baik-baik ya, bangun datar. Perhatikan bentuk tanda pramuka berikut. Bentuk tanda pramuka merupakan bentuk bangun datar. Ada lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang. Kita lihat ya gambarnya. Nah, pertama ini. Ada bangun-bangun datar di tanda kecakapan khusus. Ada lingkaran, ada persegi, ya, dan ada segi 5. Dan ada juga di tanda pelantikan. Di tanda barung juga ini merupakan bangun datar. Ya, tanda barung ini berarti bangun datar segitiga. Kemudian lambang pandu dunia juga merupakan bangun datar. Ada persegi dan lingkaran. Kemudian di tanda jabatan, ya, ada bangun datar persegi panjang. Kemudian nomor gugus depan dan papan nama, ya. Sama bangun datarnya merupakan bangun datar persegi panjang. Kalian bisa melihat ya, memperhatikan bentuk bangun datar yang terdapat pada tanda pramuka pada gambar berikut ini. Selanjutnya, coba anak-anak sekarang perhatikan video berikut untuk mempelajari bangun datar dan sifat-sifat bangun datar. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan kamar ini. Apakah kamu melihat benda-benda berbentuk bangun datar? Benda apa sajakah itu? Perhatikan layar komputer ini. Layar komputer ini berbentuk segi 4, teman. Segi 4 memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Segi 4 juga memiliki 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Perhatikan papan sasaran ini. Papan sasaran ini berbentuk lingkaran, teman. Lingkaran hanya memiliki satu sisi lengkung. Ingat, lingkaran tidak memiliki sudut ya, teman. Perhatikan penggaris ini. Penggaris ini berbentuk segitiga, teman. Segitiga memiliki 3 sisi. 1, 2,
tiga. Segitiga juga memiliki 3 sudut. 1, 2, 3. Hore! Kita sudah mengenal bentuk bangun datar di sekitar kita. Apabila kalian cermati, terdapat benda berbentuk bangun datar yang lain loh. Selamat mencari ya teman. Perhatikan lukisan ini. Layar komputer ini berbentuk segi 4, teman. Segi 4 memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Segi 4 juga memiliki 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Bangun datar. Hai teman-teman, salam Neobi. Kali ini kita akan membahas tentang bangun datar. Bangun datar dapat dikelompokkan menurut banyak garis sisi. Ada 3 bangun datar yang perlu kita ingat. Pertama, segitiga. Segitiga mempunyai 3 titik sudut. Titik sudut A, B, dan C. Segitiga juga memiliki 3 sisi atau garis yang saling berpotongan. Sisi atau garis AB, BC, dan CA. Segitiga juga ada beberapa macam, dilihat dari sisi-sisinya. Antara lain, A. Segitiga sembarang. Yang ketiga sisinya tidak sama panjang. B. Segitiga sama kaki. Yang kedua sisinya sama panjang. C. Segitiga sama sisi. Yang ketiga sisinya sama panjang. Sekarang, dapatkah kamu mencari benda-benda di sekitarmu yang berbentuk segitiga? Kedua, segi 4. Segi 4 mempunyai 4 titik sudut. Titik sudut A, B, C, dan D. Sesuai dengan namanya, segi 4 memiliki 4 garis yang saling berpotongan. Sisi segi 4 tersebut adalah AB, BC, CD, dan DA. Berdasarkan panjang sisinya, segi 4 dibedakan menjadi 3. Segi 4 yang keempat sisinya tidak sama panjang disebut segi 4 sembarang. Sisi AB, BC, CD, maupun DA tidak sama panjang loh. Segi 4 yang kedua pasang sisinya sama panjang, disebut persegi panjang. Sisi panjang bangun datar ini adalah sisi PQ dan RS. Sementara sisi lebar bangun datarnya yaitu sisi PS dan RQ. Ciri lain dari bangun datar persegi panjang adalah keempat sudutnya, yaitu sudut P, Q, R, dan S yang merupakan sudut siku-siku. Bangun datar segi 4 selanjutnya yaitu yang keempat sisinya sama panjang, disebut persegi, yaitu sisi AB, BC, CD sama dengan DA. Seperti persegi panjang, sudut atau pojok bangun datar persegi yaitu sudut A, B, C, dan D adalah sudut siku-siku. Sekarang, dapatkah kamu mencari benda-benda di sekitarmu yang berbentuk segi 4? Apa saja yang bentuknya persegi panjang?
Lalu, mana benda yang bentuknya persegi? Yang ketiga, lingkaran. Lingkaran bisa dianggap hanya mempunyai satu sisi. Bangun datar lingkaran hanya dibatasi satu garis yang bertemu. Sisi yang melengkung disebut keliling lingkaran. Karena tidak ada perpotongan dua sisi, maka lingkaran tak mempunyai titik sudut. Supaya lebih paham, kita kerjakan latihan soal yuk. Kalian jawab dengan memilih jawabannya. Apakah segitiga, persegi, persegi panjang, atau lingkaran? Apa nama bangun datar ini? Segitiga. Sepertinya bukan. Persegi. Persegi tidak seperti ini. Keempat sisinya tidak sama panjang. Persegi panjang. Iya, betul sekali. Ini adalah persegi panjang. Memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Ini dia, keempat sudutnya pun siku-siku. Kalau bangun datar yang ini, apa namanya? Persegi panjang. Sepertinya bukan. Persegi. Persegi juga tidak seperti ini. Bangun datar ini hanya memiliki tiga sisi. Iya, betul sekali. Ini adalah segitiga. Menurut kalian, manakah bangun datar berikut yang berbentuk lingkaran? Dapatkah kalian sebutkan warnanya? Wah, pintar! Yang berbentuk lingkaran berwarna hijau. Bagaimana dengan persegi? Coba sebutkan warnanya. Ingat ya, persegi itu segi empat yang semua sisinya sama. Dan keempat sudutnya siku-siku. Betul sekali. Persegi berwarna ungu. Kalau yang berwarna jingga, apakah persegi juga? Iya, itu juga termasuk persegi. Apakah yang berwarna merah persegi? Bukan, merah itu persegi panjang. Karena tidak semua sisinya sama panjang. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Setelah kalian mempelajari materi bangun datar dan sifat-sifat bangun datar ini, ayo berlatih. Silahkan kalian mengerjakan latihan matematika yang berkaitan dengan materi bangun datar dan sifat-sifat bangun datar ini, yang ada di buku paket tema 8, subtema 2 ini ya. Selamat mengerjakan di buku tulis kalian. Demikian penjelasan Butri untuk materi matematika mengenai bangun datar dan sifat-sifat bangun datar. Sampai jumpa lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.